Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan mengenai Tax 8 yakni Remnax for Malware Analysis. Untuk topik pembahasan pada kali ini adalah pengertian Remnax, penggunaan Remnax, fitur-fitur Remnax, teknologi Remnax, dan juga instalasi Remnax. Langsung saja kita ke materinya. Pengertian Remnux. Remnux adalah distribusi Linux berbasis Ubuntu dengan toolkit untuk merekayasa balik dan menganalisis perangkat lunak yang berbahaya. Distro ini menyediakan koleksi alat gratis yang dikuratori oleh komunitas, dan analisis dapat menggunakannya untuk menyelidiki malware tanpa harus menemukan, menginstal, dan juga mengkonfigurasi alat. Remnux sendiri dibangun pada Ubuntu sejak 10 tahun yang lalu. Versi terbarunya saat ini yaitu Remnux 7 tidak berbeda jauh dengan versi sebelumnya, dengan tambahan beberapa hal-hal baru. Remnux 7 dirancang untuk mempermudah penggunanya dalam melakukan perubahan pada paket dan juga membentuk tools yang dibutuhkan. Daya tarik utama dari distro Linux yang berfokus pada keamanan ini adalah ratusan alat yang membentuk Remnux 7 Toolkit, memungkinkan analisis malware, menyelidiki potensi ancaman, merekayasa kode, melakukan forensik terhadap memori, menjelajahi interaksi jaringan dan sistem, juga masih banyak lagi. Penggunaan Remnux. Remnux, pilihan alat yang cukup lengkap untuk menganalisis perangkat lunak jahat. Utilitas untuk kode rekayasa balik, program untuk mempelajari PDF, dan dokumen kantor yang dimodifikasi oleh peretas, dan alat untuk memantau aktivitas sistem. Dari alat yang dimiliki distribusi ini, kita dapat menggunakan alat-alat atau fitur yang disediakan dan dapat digunakan secara bebas. Kita akan menemukan beberapa bagian sebagai berikut. Kita bisa menganalisis situs web, analisis film fast, analisis Java, penguraian JavaScript, analisis PDF, analisis dokumen Microsoft Office, analisis kode, analisis sel kode, kode yang dikaburkan, ekstraksi data string, pemulihan data, pemantauan aktivitas jaringan, analisis dump memori, memindai file yang dapat dieksekusi PA, layanan jaringan utilitas jaringan, di mana semua ini telah tersedia atau disediakan oleh Remnux sendiri. Fitur-fitur terbaru Remnux. Di sini ada dua fitur baru pada Remnux, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Origami Framework, yang dapat digunakan untuk menganalisis file-file PDF yang berbahaya. Yang kedua ada Volatility Framework, yaitu untuk melakukan analisis forensik pada memori. Selain fitur-fitur tersebut, Remnux versi 3 dilengkapi juga dengan fitur-fitur lain. Beberapa di antaranya adalah yang pertama untuk analisis jaringan. Itu bisa jadi network miner, grep, PDN tool. Yang kedua ada analisis PDF. Bisa PDF X-Write Lite dan PPDF. Yang ketiga ada analisis JavaScript. Bisa Chrome JavaScript Machine dan JSButive. Pada versi terbaru Remnux ini juga disertakan manual yang memberikan pengguna beberapa petunjuk tentang cara untuk memulai dan perintah-perintah yang mendukung untuk menjalankan operasi. Teknologi Remnux. Ada beberapa teknologi utama yang bekerja sama untuk memungkinkan Remnux. Yang pertama, Solstack State Files. Remnux menggunakan Solstack untuk mengelola konfigurasi sistem tempat distro diinstal secara lokal. Yang kedua, Remnux Installer. Alat yang memulai instalasi atau peningkatan distro Remnux. Ini adalah aplikasi Node.js yang didistribusikan sebagai binary Linux yang dikompilasi. Yang ketiga, State Files without the Remnux Installer. Jika diperlukan, alat ini akan mengaktifkan Solstack secara langsung tanpa Remnux Installer. Yang keempat, Debian Package. Cara umum menginstal perangkat lunak pada distribusi Linux yang berasal dari Debian termasuk Ubuntu adalah dengan menggunakan Debian Packaging Format.
Karena Remnux didasarkan pada Ubuntu, Remnux sangat bergantung pada format ini. Yang terakhir, website and docs merupakan sekumpulan halaman statis dan file aset terkait. Documentation site dibuat dan dihosting oleh Gitbook. Gitbook dikonfigurasi untuk mencadangkan konten dokumentasi ke repositori Remnux di GitHub. Oke, untuk selanjutnya adalah instalasi Remnux. Untuk penggunaannya kita membutuhkan dua, yakni VirtualBox dan juga Remnux-nya sendiri. Jika ingin mendownload VirtualBox-nya, silahkan buka web VirtualBox-nya di sini. Lalu di sini untuk memilih, kalau saya di sini menggunakan Windows. Jika yang lain bisa memilihnya sendiri. Untuk VirtualBox-nya saya sudah mendownload. Langsung saja kita buka. Kita tunggu. Nah, sekarang diklik next saja. Ini juga next. Kemudian yes. Lalu klik install. Setelah itu kita tunggu untuk proses instalasinya. Oke, instalasi VirtualBox-nya sudah selesai. Kemudian kita klik finish. Nah, ini adalah Oracle VirtualBox-nya. Kemudian untuk selanjutnya adalah mendownload Remnux-nya sendiri. Kita buka saja langsung webnya. Ini dia web Remnux-nya. Kemudian kita ke download, kita klik saja. Nah, di sini karena kita menggunakan VirtualBox, kita download saja dari sini. Nah, kemudian klik download. Lalu kita tunggu karena sangat besar, sekitar 4 GB ya. Kita tunggu saja. Baik, instalasinya sudah selesai. Ini dia filenya. Nah, dan ini dia file Remnux-nya. Kemudian kita langsung buka VirtualBox-nya. Kemudian kita ke file, kemudian import. Kita cari yang tadi sudah kita download, file Remnux-nya. Ini dia, langsung kita open saja. Kemudian next. Nah, ini dia. Bisa diedit. Mungkin kalau ingin menyesuaikan, tapi saya di sini langsung klik finish saja. Nah, sedang mengimport. Kita tunggu. Oke, ini dia sudah berhasil. Untuk Remnux-nya, langsung saja kita start. Kita tunggu dulu prosesnya. Oke, lagi proses.
Oke, ini dia sudah berhasil kita masuk ke Remnax-nya melalui VirtualBox-nya. Nah, ini dia. Kita ke Activities, kita cek, kita lihat apa saja yang ada di dalamnya. Nah, ini dia. Dan kita biasanya akan menggunakan terminal. Oke, sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.